Amin. Mas, saya persilakan duduk kembali. Ya, silakan duduk. Ya, shalom semua. Ya, hari ini saya sangat sukacita mendengarkan berbagai kesaksian yang luar biasa. Ya, hari ini saya ingin membawakan satu tema yang juga hasil dari bagaimana kesaksian hidup seorang yang saya anggap sebagai mentor saya. Nah, jadi mungkin juga pernah bawa firman di sini yang namanya Pak Beni SB. Nah, SB-nya juga baru kemarin waktu beliau dipanggil Tuhan, saya baru tahu kepanjangannya Sylvester Budiawan. Selalu panggilnya cuma Beni SB aja. Nah, tetapi satu hal yang saya belajar dari beliau, dia adalah komandan saya di Pria Sejati, di CMN, dia ketua koordinator wilayah Jabodetabek. Dan ini benar-benar punya hati Bapak. Nah, dalam camp kami biasanya kami suka bawain 1 Korintus 10, tapi dari ayat 6 sampai ayat 11. Tapi dia selalu dalam pembicaraan kami, dia selalu mengingatkan tentang ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini saya jadi ingat ketika kan dia meninggal hari Minggu. Meninggal hari Minggu, tapi 1 minggu sebelumnya dia mau operasi, dia telepon. Dia bilang, bro doain ya. Nah, mau operasi nih kedua kali. Nah, dia pertama operasinya itu kurang tepat gitu diagnosanya. Ternyata diagnosa kedua itu dia punya kanker hati ternyata. Nah, di operasi kedua dia telepon minta doa, dan setelah itu dia operasi dan ternyata tidak sadarkan diri setelah operasi. Saya tidak sadarkan diri, saya tanyakan ke Sis Elsa, Sis Elsa nih gimana, doain yuk. Sis Elsa bilang, udah doain yang terbaik aja bro. Wah, kalau udah ngomong begitu saya udah tahu, ini sudah waktunya Tuhan. Nah, setelah itu ternyata benar hari Minggu beliau dipanggil Bapak di surga. Dan saya antara sukacita dan juga sedih. Sukacita karena saya yakin dia pasti ke rumah Bapak. Nah, sedihnya adalah saya mungkin tidak ada lagi hal-hal yang dia bisa sampaikan pada saya. Nah, makanya hari ini saya ingat, saya harus menyampaikan apa yang pernah dia sampaikan ke saya, supaya saudara-saudara juga tahu nilai-nilai yang bagi saya ini luar biasa, karena dia menjalaninya sampai pada saat terakhir. Dan saya yakin dia sedang menunggu kita semua di tempat yang sama. Tapi kita perlu berjuang karena dia sudah selesai tugasnya. Perjuangannya sudah berakhir. Nah, judul hari ini adalah tentang jangan tiru Israel. Nah, saya ambil di 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Bisa ditampilkan, Bro Agus? Ya, saya bacakan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, kita lihat ayat ini tentang peringatan. Nah, ini juga waktu saya ikut dalam kegiatan Camp Pria Sejati, jadi fasil, jadi pembicara, jadi ketua cabang Bandung. Saya selalu diingatkan, puji Tuhan saya punya brother sister keeper yang baik, selalu mengingatkan. Nah, Pak Beni salah satunya yang selalu mengingatkan saya tentang ini. Nah, ini juga Paulus mengingatkan kita semua yang katanya sekarang hidup di zaman akhir telah tiba. Jangan sampai seperti mereka, menimpa mereka ini adalah bangsa Israel. Yang mereka waktu keluar dari Mesir. Nah, bahwa hati-hatilah, jangan sampai jatuh. Nah, banyak yang jatuh. Jatuh di sini adalah kebinasaan. Karena yang dituliskan Paulus ini adalah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ternyata mereka jatuh semua. Binasa. Hanya 2 yang masuk tanah Kanaan. Bahkan Musa pun gak masuk. Nah, gitu. Jadi ini karena mereka kurang taat. Nah, ini peringatan bagi kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Kenapa ngambil bangsa Israel? Banyak yang ngomong bangsa Israel kan bangsa perjanjian lama.
Kita kan bangsa perjanjian baru. Zamannya hukum kasih karunia bukan hukum Taurat. Nanti dulu kita lihat kesamaan mereka dengan kita. Nah, jangan sampai mereka ibadah, ya kan? Yang penting rajin berdoa, rajin baca firman. Mereka juga rajin. Makanya banyak yang disebut ahli Taurat, ahli. Berarti mereka, wah, rutin banget mereka melakukan hal-hal yang namanya liturgi, yang namanya tata cara ibadah. Mereka mah hebat, ya gitu ya. Nah, rajin berbuat baik. Di hukum Taurat mereka banyak tentang berbuat kebaikan, ya kan? Tetapi ternyata mereka kok bisa jatuh. Ini saya diingatkan Pak Beni, udah lama. Nah, gitu, bahwa hati-hati bro. Nah gitu ya, ingat yang selalu kita bawakan di sesi, kalau yang ini biasanya di ayat 6 sampai 11 kita bawain satu sesi yang namanya hukum maksimal. Nah gitu. Nah itu selalu diingatkan, sesama brother keeper, kita selalu mengingatkan sesama kami tentang hal ini. Karena kenapa kita di zaman kasih karunia ini terlalu kadang punya pikiran yang sudah di zona nyaman. Nah, sudah di zona pasti selamat, nah itu yang jadi bahaya. Coba lihat next slide. Saya mau tunjukkan bagaimana kesamaan kita dengan bangsa Israel yang akhirnya binasa itu. Nah, kita lihat. Pertama sama-sama dibaptis. Di 1 Korintus 10 ayat 2, Paulus tulis, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Baptisan itu kan lambang, ya kan? Lambang pertobatan. Nah, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka semua mau bertobat, mau percaya kembali pada Tuhan leluhur mereka. Yang selama 430 tahun ketika mereka dijajah Mesir, mereka nggak pernah cari. Mereka lupa dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub leluhur mereka. Mereka percaya pada dewa-dewi di Mesir. Nah, makanya ketika mereka keluar, Allah harus menunjukkan dirinya dengan cara apa? Dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tiang awan selalu menaungi mereka. Nah ini adalah lambang mereka hidup dalam pertobatan, bertobat pada Tuhan leluhur mereka. Nah, mereka dibaptis di bawah awan katanya. Dan di dalam laut ketika mereka menyeberang, Laut Merah itu dikejar bangsa Mesir. Nah itu mereka masuk ke dalam laut, itu lambang baptisan. Makanya bangsa Israel itu nggak jauh beda dengan kita. Percaya pada Allah yang sama. Allah yang Esa, yang ada di Shema Israel bilang, dengarkanlah hai bangsa Israel, Allah itu Esa. Kita juga percaya. Ya kan? Kita juga dibaptis, bagi yang sudah dibaptis. Ya, saya bersyukur hari Selasa nanti ada 3 lagi yang mau dibaptis ya. Tapi ini peringatan yang sama. Nah, bagi yang belum dibaptis maupun yang sudah dibaptis, bahwa nanti ketika kita sudah dibaptis, percaya, hati-hati. Nah, harus jaga yang namanya jaminan keselamatan itu. Di ayat Markus 16:16, nah ini juga sering ya, kita dengar khususnya di pelajaran baptisan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti kalau percaya, lalu baptis, akan diselamatkan. Kan gitu ya. Nah harusnya kan pasti dong gitu ya, kalau sudah ditulis begitu ya. Makanya harus hati-hati gitu ya. Karena kalimat siapa yang percaya ini, kata percaya itu harus definisinya adalah siapa yang punya iman ketaatan. Nah gitu. Kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 36 mengatakan barang siapa percaya pada anak akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak taat pada anak, murka Allah tetap padanya. Jadi kata percaya di Markus 16:16 ini harus disamakan dengan percaya yang taat. Nah, kalau tidak taat akan mengalami seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dibaptis, mereka lewatin Laut Merah. Saya juga diingetin sama Pak Beni karena dia tahu background saya jelek. Nah, dia selalu ingatin, Fer, kamu sudah bertobat, sudah hidup dalam pertobatan, kamu sudah dibaptis lagi. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati, harus jaga baik-baik. Itu selalu saya ingat. Makanya kemarin ketika saya melayang ke sana, ke rumah sakit Husada, ya, disemayamkan di sana, saya ingat tentang ini. Langsung dalam hati saya harus bawakan ini. Gitu ya. Oke, kita lihat kesamaan yang lain.
slide yang berikutnya. Nah, di 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4 mengatakan kita sama-sama makan makanan rohani yang sama dengan orang Israel. Nah, kita lihat bagaimana ayat ini mengatakan bahwa mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Nah, ada orang nanya, loh ini kan tentang Israel, perjanjian lama kok sudah ada Kristus? Nah, kita harus ingat bahwa Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah gitu ya, kita ingat di Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang sama di zaman dahulu sebelum dunia dijadikan, firman itu sudah ada menurut Yohanes 1 ayat 1 ya kan, bahwa firman itu Allah sendiri. Nah, mereka di zaman perjanjian lama mereka taat pada Taurat. Taurat itu juga firman. Nah, gitu ya. Nah, cuma di kita zamannya firman menjadi manusia, zaman mereka firman belum menjadi manusia. Nah, gitu ya. Tapi sama, mereka belajar hal yang sama, makan makanan rohani yang sama. Menurut Yesus di Matius 4 ayat 4, Yesus bilang ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini ditulisnya ada tertulis, berarti di perjanjian lama mereka juga belajar bahwa makanan itu bukan cuma roti, nah gitu, tetapi juga untuk makanan rohnya, makanan jiwanya, yaitu firman Tuhan. Nah mereka lakukan hal yang sama, ya kan? Bahkan Yesus menekankan lagi Yohanes 6 ayat 55 sampai 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini Yesus benar-benar kasih tahu dia itu firman yang untuk dimakan. Nah, dia firman yang telah menjadi darah dan daging, menjadi manusia. Nah kita juga sekarang makan firman, bahkan di lapas baca ini setiap hari saya lihat, setiap hari makan firman, ya kan? Nah bangsa Israel juga sama, mereka semua makan makanan rohani yang sama, Kristus katanya. Tapi apa yang mereka alami? Kebinasaan. Coba kita lihat di slide berikutnya, di 1 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Di situ ditulis, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sebagian besar, bukan sebagian kecil. Benar-benar cuma bagian kecil doang yang masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb, beserta dengan yang wanita, yang anak-anak, yang lahir di perjalanan. Nah itu mereka masuk. Nah gitu, laki-laki yang lahir di perjalanan mereka masuk. Tapi yang dari angkatan pertama yang keluar dari penjajahan Mesir mati semua. Nah gitu, itu kan 40 tahun mereka di sana. Jadi ada generasi baru gitu ya. Nah makanya jangan sampai kita mengalami kebinasaan di bagian yang besar karena apa? Di ayat ini mengatakan karena ketidaktaatannya. Nah makanya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang sudah dilakukan bangsa Israel. Saya juga diingatkan dan di camp selalu dibawakan tentang apa sih yang menyebabkan mereka masih mati, dibinasakan. Itu ada ayat di ayat 6 sampai 10. Itu yang mereka lakukan. Ayat 6 tentang melakukan perbuatan jahat. Nah, dulu saya pikir perbuatan jahat itu yang rampok lah, yang apa. Ternyata enggak. Di Yakobus 3:16 mengatakan iri hati dan egois atau mementingkan diri sendiri adalah sumber dari segala macam kejahatan. Kain karena iri hati bunuh adiknya Habel. Ya kan? Ego itu selalu bertentangan dengan kasih. Karena kasih itu selalu tentang keluar, bukan kepada kita. Kalau ego selalu untuk saya. Maunya di, bukan me. Nah, bukan maunya mengasihi, tapi dikasihi, diberi. Nah, ya selalu dilayani, selalu di. Nah, gitu ya, itu jahat di mata Tuhan. Kita harus yang punya kasih yang selalu me.
Sudah belum kita melakukan atau kita melakukan seperti bangsa Israel yang maunya saya, aku, gitu ya. Kemudian di ayat 7 mengatakan mereka melakukan penyembahan berhala. Saya nggak tahu apakah saudara-saudaraku di sini masih ada yang masih suka ke dukun, ke orang pintar, seperti tadi Sis Elsa cerita tentang yang datang ke kami minta didoakan, itu karena guna-guna gitu ya. Orang Kristen, ya kan, pakai juga ilmu-ilmu gitu kan, kena guna-guna, lawannya lebih kuat, akhirnya perutnya jadi gede banget kayak hamil 9 bulan. Nah gitu ya. Nah ini penyembahan berhala ini sangat berbahaya. Itu penyembahan berhala, kita menomorduakan Tuhan, nomor satu orang lain, atau hal-hal yang lain. Zaman sekarang berhala yang baru bisa juga pekerjaan, bisa hobi, apapun. Yang membuat ada yang dikorbankan. Karena penyembahan berhala selalu minta korban. Roh jahat itu selalu minta korban. Ya, semua berhala minta korban. Ketika kita melakukan penyembahan berhala ke mana, ke dukun, isi ke kelenteng, kemana gitu ya, itu semua pasti ada korban nanti, pasti ada, karena mereka selalu minta darah. Ini di zaman perjanjian lama mereka ke dewa Molok. Dewa Molok itu mengabulkan permintaan kita apapun itu asal kita mengorbankan anak yang paling dikasihi dengan cara dibakar dan kita lihat sampai mati, baru bisa dikabulkan. Nah, Bro Benny selalu mengingatkan saya tentang yang pernah saya lakukan. Ini semua pernah saya lakukan gitu. Jangan sampai terlibat lagi ya, Bro. Ya gitu. Karena nanti, sangat berbahaya. Ya. Kemudian di ayat ke-8 tentang yang mereka lakukan percabulan dan perzinahan. Itu juga menyebabkan mereka mati. Di zaman dulu langsung. Perjanjian lama itu hukumannya cepat. Nah, gitu ya. Bangsa yang dikasihi Allah itu hukumannya cepat. Nah, kita juga merasakan biasanya kalau orang-orang yang sudah hidup dalam firman ya, sudah lahir baru, kalau melakukan kesalahan biasa cepat banget tuh. Tabur tuainya datang. Biasanya cepat. Cuma masalahnya kita nggak langsung dimatikan sama Tuhan. Tidak seperti zaman perjanjian lama. Perjanjian baru selalu ada kesempatan kita untuk bertobat. Nah, di percabulan perzinahan saya nggak tahu apa saudara-saudaraku masih melakukan. Ya kan kata Yesus, memikirkannya aja berzina. Nah ini biasa pornografi nih kalau yang cowok-cowok ya. Nah ini memang sesuatu yang paling susah. Saya juga dulu paling susah menghilangkan. Ini dosa terakhir yang saya kalahkan. Nah gitu. Yang lain-lain di awal-awal sudah soal rokok, soal narkoba, judi itu di awal-awal langsung lepas. Percabulan yang paling susah. Nah, gitu ya. Lalu apalagi dosa yang keempat di ayat 9 tentang mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan tuh seperti apa contohnya? Nah, misalnya dulu saya masih bisnis tuh masih ada tipu-tipunya. Tapi berdoa Tuhan berkati bisnis saya. Nah itu mencobai Tuhan tuh. Artinya kita meminta Tuhan memberkati sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nah, mau merit ya kan? Pasangan udah tidur duluan dengan kita berhubungan badan dulu. Datang ke hamba Tuhan minta dikawinin tanpa ngaku dosanya. Nah, terus minta Tuhan berkati. Kira-kira Tuhan berkati apa kutuki? Nah, biasanya kutuk yang keluar. Harus hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita melakukan dosa mencobai Tuhan ini. Berjudi juga berdoa sama Tuhan biar kena 4 angka gitu ya. Itu saya lakukan dulu. Ya, tapi lucu jadinya gitu. Minta Tuhan memberkati sesuatu yang dia larang. Atau kita usaha nggak bayar pajak misalnya. Oh, terus kita kasih perpuluhannya ke gereja minta diberkati. Lah kita melanggar peraturan pemerintah aja udah melanggar firman. Karena firman di Roma 13 ayat 1 dan 2 mengatakan harus tunduk pada pemerintah setempat. Yesus pun dicobai tentang pemerintah setempat. Ditanya kepada Yesus, ini perlu bayar pajak nggak pada raja? Padahal itu raja penjajah loh. Mereka kan dijajah oleh Romawi. Nah gitu ya. Nah itu dicobai. Apakah kita harus bayar pajak pada penjajah nggak? Nah, gitu. Yesus bilang, kalau apa yang menjadi haknya raja, bayar pada raja. Haknya Allah, bayar pada Allah. Nah itu yang harus kita taati. Jangan mencobai Tuhan. Dan di ayat 10 tentang jangan bersungut-sungut. Nah ini juga sama. Saya tahu kita nggak gampang kalau hidup di dalam lapas. Tetapi banyak yang berhasil untuk tidak bersungut. Untuk menerima bahwa di ujung nanti ada kebaikan Tuhan. Nah gitu ya. Saya pun sama. Hukuman 8 tahun dulu
membuat saya ada yang namanya efek jerah. Yang saya akhirnya bisa mengubah prinsip berpikir saya. Nah, gitu, bahwa mencari dunia itu tidak mungkin bikin saya bahagia. Dan saya harus cepat-cepat bertobat. Kalau tidak akan mengalami kebinasaan. Nah, kita lihat. Next slide. Ya. Jadi bangsa Israel yang percaya pada Tuhan gitu ya, tapi tidak taat pada perintah Tuhan, menyebabkan mereka binasa di padang gurun dengan 5 dosa yang mereka lakukan tadi. Percaya Tuhan, percaya, tapi masih tidak taat. Nah gitu ya. Makanya Yohanes 3:36 mengatakan bahwa yang percaya itu pasti memperoleh hidup kekal, tetapi yang tidak taat tetap kena murkanya Allah. Nah mereka percaya tapi tidak taat, kena murkanya Allah. Ada yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kita masing-masing nggak ada yang tahu ya. Kita nomor urutnya nomor berapa. Bro Benny kemarin sudah nyampe nomor urutnya. Nah gitu ya. Saya nggak tahu nomor urut saya berapa. Tapi saya mau supaya ketika nanti nyampe nomor urutnya, saya tetap didapatinya taat pada Tuhan. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi nggak bisa bilang saya percaya. Kalau berseru pada Tuhan berarti percaya. Kalau nggak percaya ngapain berseru sama Tuhan? Tetapi percaya saja tidak menjamin kalau perintah tidak dilakukan. Ya, makanya kita selalu diingatkan tentang iman yang taat, iman yang ada perbuatan sesuai dengan imannya. Yakobus 2:17 dan 24 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati berarti tidak bisa menyelamatkan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Itu dibenarkan. Banyak orang bilang, oh saya sudah dibenarkan dengan darahnya Yesus misalnya. Ya kan? Darah Yesus memang untuk membenarkan kita, tapi ada tapinya. Ya kan? Itu darah Yesus itu kita pakai untuk meminta ampun pada Tuhan sebagai korban silih dosa. Tetapi ketika kita menggunakan itu, kita juga diwajibkan untuk hidup taat pada firman Tuhan. Nggak bisa, oh darahnya saya pakai, tapi perintahnya nggak mau saya ikut. Nggak bisa. Karena di situ saja dibenarkan karena perbuatan yang sesuai dengan imannya. Tanpa itu maka iman itu mati. Nah makanya bagi kita semua yang sudah hidup dalam pertobatan, yang mau dibaptis gitu kan, bahwa mendeklarasikan diri kita, Tuhan, saya sudah bosan dengan kehidupan lama saya. Tuhan, saya ingin hidup yang baru. Saya ingin lahir baru, ingin seperti Engkau. Maka pastikan kita harus taat. Saya selalu cerita bahwa analogi keselamatan itu adalah tentang bagaimana kita, seperti saya dari Bandung mau ke Jakarta, harus ikut tol yang benar. Pintu tolnya salah, nggak nyampe Jakarta. Udah masuk pintu tol yang benar pun masih ikut rambu-rambunya. Kalau nggak exitnya Cikampek, exitnya Cikarang, nggak nyampe juga Jakarta. Nah, jadi kasih karunia Tuhan itu ketika dibaptis, kita hanya memperoleh tiket. Nah, istilahnya tiket. Kenapa dibilang tiket? Karena belum tentu kita memelihara tiket itu sehingga kita bisa nonton pertandingan sepak bola misalnya. Pertandingan sepak bola dunia. Kita dikasih tiketnya gratis. Tapi bisa hilang, bisa rusak, bisa robek. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu analogi keselamatan. Ketika dibaptis kita dikasih jaminannya. Nah, gitu. Jaminannya itu Roh Kudus itu. Tetapi itu baru jaminan. Nyampe enggaknya tergantung. Nah, jangan sampai kita yang disebut dengan tomat. Nah, tobat tapi kumat. Di situ juga ditulis bahwa kalau yang seperti itu tidak bisa juga dikenal Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka yang oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, artinya mereka mengenal nih, sudah mengenal tentang Kristus, mengenal tentang jalan hidupnya, lalu telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia.
Nah, sudah nih bertobat hasilnya kan, melepaskan semua perbuatan-perbuatan dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari semula. Karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik lagi dari perintah kudus yang disampaikan pada mereka. Bagi mereka cocok peribahasa yang disebut anjing kembali pada muntahannya, babi mandi kembali pada kubangannya. Ayat yang satu ini tentang anjing dan babi, saya paling jarang khotbahkan pada jemaat. Saya mau khotbahkan ini pada hamba-hamba Tuhan. Mereka harus kasih makanan keras. Kalau sudah mengenal Tuhan, mendapatkan kasih karunia, bisa berbahasa roh, bisa melakukan mujizat, tetapi melakukan lagi kejahatan, maka Tuhan tidak kenal. Sama seperti di ayat di Matius 7 ayat 22. Mereka juga bilang dia melakukan mujizat, mengusir setan, bernubuat, dan lain-lain. Tetapi ayat 23 mengatakan Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi pastikan kita jangan sampai terlibat seperti bangsa Israel ini. Nah, atau kita sudah bilang, oh saya ini manusia baru, tetapi sengaja berbuat dosa. Nah, ini juga berbahaya. Kata sengaja ini artinya kita yang sudah tahu, di sini di Ibrani 10 ayat 26-29 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Nah, kita sekarang selalu diajarkan kebenaran. Lapas Banjai setiap hari, bahkan mungkin sehari 2 kali gitu ya. Selalu kebenaran yang disampaikan. Nah, maka tidak ada lagi korban yang menghapus dosa itu. Betapa lebih beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kalau kita dengan sengaja berbuat dosa, itu bisa dimasukkan dengan menghina roh atau menghujat Roh Kudus. Kalau dengan sengaja terus-menerus tidak mau bertobat, sampai batasannya sampai kita mati. Nah, sampai mati masih bebal nggak nih? Nah, masih dengan sengaja nggak nih? Gitu ya, hati-hati dengan kesengajaan. Artinya kita sudah tahu, tapi menolak untuk taat. Itu harus hati-hati. Makanya saya beruntung punya brother sister keeper yang selalu menghidupi khotbah mereka dan selalu mengkhotbahkan hidup mereka. Pak Benny salah satunya. Dia apapun yang dia kerjakan, yang saya kerjakan dia kerjakan. Kenapa? Karena saya juga lihat dari pekerjaan dia. Bayangkan, Pak Benny itu ya kemarin saya baru tahu dia nggak punya asuransi. Sampai istrinya dia harus mengorbankan 1 mobil untuk pengobatan dia. Padahal dia banyak berbagi. Kasih ke Purwokerto, lapas sana sama di STT di Purwokerto itu, waduh, 100 Alkitab loh. Ternyata dia berbagi, nggak mikirin diri sendiri. Itu luar biasa. Nggak pernah dia pikirin dirinya. Dia selalu memikirkan orang lain. Itulah kasih. Kasih yang selalu untuk orang lain, selalu tentang bukan tentang di. Saya kaget waktu ada brother keeper saya yang lain, Pak Stefanus, dia juga Corwil juga sama kayak Pak Benny. Dia WA ke saya, bro, galang dana yuk katanya. Karena kayaknya Pak Benny ini nggak punya asuransi. Wah, saya kaget kok bisa. Gitu. Padahal dia tuh mantan direktur bank. Nah gitu kan dia maksudnya orang-orang yang kalau secara logika berpikir punya. Pastinya ada asuransi. Pikiran saya juga begitu. Ternyata enggak. Wah, luar biasa. Ini adalah orang-orang yang sangat menginspirasi hidup saya. Dan saya juga ingin bagaimana supaya contoh kehidupan seperti Pak Benny ini menjadi inspirasi bagi saudara-saudaraku di Lapas Banjai. Saya ingatkan, saya tidak tahu berapa lama dikasih waktu oleh Tuhan untuk selalu bisa mengingatkan. Tetapi semoga nanti ketika tugas saya selesai, brother-brother di Lapas Banjai tetap ingat tentang peringatan ini. Supaya kita bisa nanti berkumpul di tempat yang sama. Bagi orang-orang seperti Pak Benny, dia mati itu keuntungan. Nah gitu. Kenapa? Dia yakin dia pasti akan ke rumah Bapa. Karena selama ini menjaga baik-baik kekudusan dirinya. Itu satu sukacita, makanya dia meninggalnya dengan muka yang senyum. Muka kasih karunia.
Kita yang datang lihat aja bisa senyum, nggak nangis, nggak sedih. Kenapa? Yakin dia tuh sukacita. Masalahnya kita bisa seperti beliau nggak? Mati dalam sukacita Tuhan. Itu. Coba kita lihat slide yang terakhir. Ya, jadi keselamatan itu adalah jaminan. Ketika kita sudah dibaptis dan percaya, itu jaminan yang masih harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah gitu ya, harus selalu berasa takut dan gentar. Nih, saya jaga benar-benar. Atau kita tuh dianggapnya lagi bertanding. Nah, Pak Benny mengakhiri pertandingannya dengan baik. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Jadi kehidupan kekalnya harus direbut. Nah, gitu ya. Harus diperjuangkan. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah kau ikrarkan dan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi keselamatan itu bukan, oh sudah dikasih jaminannya, udah enak aja, udah hidup santai, zona nyaman. Enggak. Tetap harus dipertahankan. Karena yang dikasih itu adalah Roh Kudus, jaminan, dan Roh Kudus ini yang memimpin kita. Dan di Roma 8:14 mengatakan hanya dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa disebut anak-anak Allah, yang dikenal di kerajaan surga. Nah kalau kita tidak mau dipimpin, apa bisa? Nggak bisa. Bahkan di ayat Wahyu 3 ayat 5 mengatakan barang siapa menang. Kenapa pakai kata menang? Karena hidup ini pertandingan. Jadi kita harus menang gitu. Ya kan? Barang siapa menang dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada yang dihapus. Ya yang nggak menang, yang kalah gitu ya. Nah harus kita bisa mencontoh Pak Benny ini yang hidup dalam kemenangan. Dia sudah mencapai garis finish. Kita ada di garis yang mana? Garis yang terakhir, yang masih di tengah-tengah, atau di garis finish? Pastikan ketika waktu kita tiba, kita ada di garis finish. Jangan sampai kita tidak dikenal. Jadi bagi yang nanti akan dibaptis, juga saya mau ingatkan, baptisan itu bukan segalanya, bukan udah akhir, belum, itu baru awal. Gitu. Kenapa? Karena awal kita mendapat Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memimpin kita untuk mampu hidup kudus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa, tanpa firman nggak bisa, karena tadi Yesus bilang harus makan makanan rohani. Nah, makan makanan rohani tanpa Roh Kudus nggak bisa. Tanpa ada Roh Kudus, tanpa makanan rohani juga nggak bisa. Jadi perlu dua itu. Pastikan yang sudah dibaptis, makanan rohaninya jangan lupa. Ya, kami di Pria Sejati, kami di gereja CMC House of Joy ini, semua punya anggota yang saling mengingatkan tentang firman, tentang makanan. Jadi kami setiap hari harus makan. Nggak cuma makan makanan dunia, tapi makanan rohani juga kita makan setiap hari. Dan jadikan itu gaya hidup. Nah gitu. Kita bisa menjadi terang dan garam kalau kita kenyang dengan makanan rohani. Baru bisa. Kalau enggak, maka kita kekurangan minyak, katanya seperti gadis yang bodoh ini. Kekurangan minyak, kayak pelitanya enggak nyala, mati. Nah gitu. Makanya kita perlu makan makanan yang sehat untuk rohani kita. Supaya menyala-nyala terus. Nah, di sini banyak brother-brother keeper saya, ada Bro Ricky, ada Sis Elsa, ada yang Bro Alex, semuanya menyala-nyala. Kenapa? Karena makanannya dijaga. Nah, mereka six pack rohaninya. Ya walaupun ya kan tubuh dunianya kurang six pack seperti saya gitu ya. Nah, tapi rohnya six pack. Yang penting itu ya. Nah, itu yang dikenal Tuhan masalahnya. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Di asalnya kita dibuat. Nah, makanya itu akan kembali, tidak berarti bagi Tuhan. Tuhan mau melihat roh jiwa kita. Nah, itu six pack nggak? Nah, itu selalu siap berperang nggak? Itu yang Tuhan inginkan. Itulah keselamatan yang sejati. Oke, mungkin itu yang akan saya sampaikan hari ini. Semoga ini bisa diingat. Dan saya hanya ingatkan, waktu kita tinggal sedikit. Ya gitu ya, waktu kita tinggal sedikit. Jadi pertahankan keselamatan yang telah kita dapatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini.
firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, agar kami bisa belajar Tuhan, dari apa yang dialami bangsa Israel, agar itu tidak menimpa kami Tuhan. Tetapi kami bisa mencapai garis finish kami, bisa memasuki tanah perjanjian-Mu Tuhan, langit bumi baru. Seperti Yosua dan Kaleb Tuhan, mencapainya Tuhan, karena mereka taat Tuhan. Kiranya bentuk hati kami, agar hati kami ada hati yang taat, hati yang percaya penuh, hati yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, sucikan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan ke host.